Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yur Atul Zahra, CGP Angkatan 10 Kabupaten Magelang. Alhamdulillah siang hari ini saya ditemani dengan Bu Tri Indarti, guru kelas 2 SD Negeri Sukorejo 1. Bu Tri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Putri. Siap. Tujuan dilakukan percakapan praobservasi adalah untuk mengetahui jalannya pembelajaran yang akan Putri lakukan nanti. Kemudian juga kenapa kita melakukan praobservasi, itu adalah untuk melakukan persiapan awal agar Putri nanti lebih siap dan juga percaya diri, sehingga pembelajaran yang nanti Putri akan lakukan akan berjalan dengan maksimal, dan Putri juga akan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak didik Putri. Begitu ya Putri? Siap. Nah, di sini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran apa yang ingin Putri capai pada pembelajaran yang besok akan Putri lakukan? Untuk pembelajaran yang akan saya lakukan besok pada pelajaran pendidikan Pancasila, itu tujuannya adalah siswa mampu memahami dan mampu mengelompokkan nilai-nilai yang sesuai Pancasila sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Oke, jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami dan juga mengelompokkan sila-sila Pancasila ya Putri. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin Putri lakukan itu apa? Untuk area pengembangannya, yang pertama setelah anak memahami nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila, kemudian dapat mengelompokkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sebagai contoh misalnya ibadah itu sesuai dengan sila keberapa gitu, dan diharapkan siswa itu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi ketika siswa bisa memahami kemudian bisa mengelompokkan, nanti diharapkan siswa itu juga akan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya. Nah, untuk strategi yang ingin Putri lakukan sehingga nanti bisa tercapai tujuan pembelajaran tersebut apa Putri? Untuk strateginya, yang pertama itu saya akan mengelompokkan siswa sesuai dengan kesiapan belajar mereka masing-masing. Jadi saya kelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu adalah siswa yang sudah sangat lancar membaca. Yang kedua itu siswa yang lancar membaca. Lalu yang ketiga itu siswa yang kurang lancar membacanya. Karena memang ini di kelas 2 kan masih ada beberapa anak yang membacanya itu masih dieja seperti itu. Oh, jadi Putri menyiapkan anak melalui kesiapan belajar mereka ya, dibentuk menjadi 3 kelompok. Jadi ada yang sudah sangat lancar membaca, ada yang cukup lancar membaca, kemudian ada yang kurang lancar membaca begitu. Iya, kemudian setelah saya kelompokkan dari pembelajarannya di diferensiasi kontennya ya, itu bagi anak yang sudah sangat lancar membaca itu saya diberi tugas untuk membaca materi. Oh ya. Kemudian bagi anak yang lancar membaca itu saya beri tugas untuk menyimak video. Kemudian untuk anak yang kurang lancar membaca, saya beri tugas untuk mengelompokkan gambar-gambar. Jadi nanti diberi beberapa gambar perilaku, lalu ditempelkan sesuai dengan sila yang mana seperti itu. Jadi Putri nanti akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Putri ya. Kemudian dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu secara konten juga berbeda, secara proses berbeda, dan secara produknya juga berbeda. Saya rasa itu sangat bagus sekali. Model pembelajaran yang Putri gunakan apa Putri? Untuk model pembelajarannya saya memakai PBL berbasis masalah ya Putri. Dan untuk metode
persiapkan nanti menggunakan media apa? Untuk medianya nanti saya menayangkan gambar dengan menggunakan LCD. Ya. Kemudian jadi yang dibutuhkan LCD, laptop, ya, gambar, kemudian untuk LKPD-nya nanti gambar-gambar itu untuk anak yang menjodohkan, iya. Kira-kira Putri kapan akan melakukan pembelajaran itu, di hari apa, kemudian jam berapa? Untuk pelaksanaannya itu saya rencanakan hari Senin, Ya. tanggal 9 September di jam pertama dan kedua. Oh ya, jadi semakin cepat semakin bagus ya Putri ya. Nanti saya juga akan datang pada hari tersebut, di jam tersebut, untuk mohon izin melakukan observasi kepada Putri di kelas 2. Semoga nanti lancar ya Bu, pembelajarannya yang sudah disusun oleh Putri. Sebelum kita akhiri, apa yang Putri dapatkan dari percakapan kita ini, Putri? Setelah saya melakukan percakapan ini, saya menjadi lebih mantap untuk melakukan pembelajaran yang sudah saya rencanakan, baik mengenai strateginya, lalu LKPD-nya, seperti itu, lebih mantap. Lebih siap juga ya Putri untuk besok pembelajarannya. Terima kasih Putri atas waktunya. Saya akhiri percakapan ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Pancasila. Sudah siap? Siap. Oke, yuk semua keluarkan alat tulisnya dan bukunya. Ayo, dikeluarkan bukunya. Sudah belajar tentang apa? Ayo. Tujuannya adalah, ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak mampu memahami nilai-nilai yang sesuai dengan sila Pancasila dan mengelompokkannya sehingga anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi burung gada Pancasila kalau ada panahnya kepala banteng. Yang masih ingat maknanya apa? Kenapa kok kepala banteng? Benar. Banteng itu adalah hewan yang suka berkumpul. Ada Najwa, Nur Azizah. Bentar, kita bacakan dulu. Kelompok 2, Najwa, Nur Azizah, Yunita, Afifah, 16. Siap? Oke. Halaman 16. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok ketiga dan 4.
10 SD Negeri Sukorejo 1 Kabupaten Magelang. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Himatul Mustarina sebagai pengajar praktik. Selamat siang Bu Hima. Selamat siang Mbak Rara. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di samping saya juga ada Bu Tri Indarti SD Negeri Sukorejo 1. Bagaimana kabarnya Bu Tri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. 3. Selamat siang Bu Rara. Selamat siang Putri. Ada apa Putri? Maaf mengganggu. Apakah Bu Rara ada waktu sebentar? Ada Putri. Monggo silakan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Bagaimana? Ada apa Putri? Ini Bu, saya kok merasa gimana ya? Saya tuh merasa gelisah gitu loh, merasa nggak nyaman dengan pembelajaran saya yang kemarin itu loh. Putri merasa gelisah. Iya, Terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Ada apa? iya, kok kurang maksimal gitu. Murid-murid saya itu kurang maksimal gitu loh. Pengen lebih baik lagi gitu. Jadi Putri merasa gelisah karena pembelajaran yang kemarin belum maksimal. Harapan dari percakapan yang akan kita lakukan nanti, Putri, tujuannya apa? Dengan percakapan ini nanti saya berharap saya bisa menghilangkan rasa gelisah saya dan saya dapat menemukan solusi supaya pembelajaran saya yang akan datang itu akan lebih baik dan anak-anak itu mampu seperti yang pada tujuan pembelajarannya. Coba ceritakan Putri, ada apa? Pembelajaran yang dilakukan Putri itu ada apa? Kenapa? Putri merasa gelisah. Pada pembelajaran yang kemarin itu kan tujuan pembelajaran saya itu siswa mampu memahami dan mengelompokkan sila-sila yang sesuai dengan sila-sila Pancasila sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya itu merasa kalau memahami kayaknya anak sudah memahami mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Tapi untuk mengelompokkannya, jadi semisal perilaku apa ini termasuk penerapan sila keberapa, ya di situ kok kayaknya anak-anak itu belum begitu belum maksimal seperti itu. Jadi anak-anak kalau memahami sudah lumayan bisa ya Bu sila-sila Pancasila, tetapi untuk pengelompokan itu belum terlalu maksimal. Kemudian penerapannya juga belum terlalu maksimal begitu. Kalau penerapannya saya rasa lebih sudah baik, tapi untuk bisa berperilaku rukun itu termasuk sila keberapa seperti itu loh Bu. Jadi untuk pengelompokan itu sesuai dengan sila keberapa itu kok anak-anak masih kayaknya kurang maksimal gitu. Kalau Putri pengennya perubahan yang terjadi dalam pembelajaran Putri itu bagaimana? Ya saya berharap anak-anak selain memahami nilai-nilai yang sesuai dengan sila Pancasila ya dapat mengelompokkannya dengan benar. Misalnya kalau beribadah, sholat itu merupakan penerapan sila pertama gitu. Kalau membantu fakir miskin, membantu bencana alam itu masuk penerapan sila kedua. Kalau cinta tanah air, rukun, bergotong royong itu termasuk sila ketiga. Kalau musyawarah itu sila keempat, bersikap adil itu sila kelima. Sebenarnya saya itu berharap anak-anak itu benar-benar dapat mengelompokkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan Pancasila, sila-sila Pancasila. Kalau Putri, menurut Putri sekarang yang sedang terjadi di pembelajaran Putri itu, kalau misalnya menurut Putri itu sudah berhasil apa belum?
Itu sudah berhasil tapi belum maksimal. Sudah berhasil tapi belum belum maksimal. maksimal lah. Putri, kalau untuk area pengembangan yang ingin dicapai Putri, kemudian langkah apa yang sudah Putri lakukan pada pembelajaran? Kalau area pengembangan tujuan dari pembelajaran saya itu ya saya berharap siswa itu mampu benar-benar memahami nilai-nilai yang sesuai dengan sila Pancasila, kemudian dapat mengelompokkannya sehingga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan seperti itu kan siswa itu baik di rumah, di sekolah, di masyarakat itu diharapkan dapat berperilaku baik, dapat berperilaku yang positif sesuai dengan Pancasila. Kemudian untuk strateginya ya tahapannya. Untuk tahapannya sebelum pembelajaran itu yang pertama tentu saja saya membuat rencana pembelajarannya berupa RPP, lalu kemudian saya menyiapkan untuk media-medianya yang dibutuhkan. Di situ saya membuat sedikit PPT, lalu ada bacaan, lalu video, lalu untuk gambar-gambar juga, gambar-gambar perilaku yang menggambarkan penerapan sila-sila Pancasila. Setelah medianya siap, saya memetakan murid-murid itu dari kesiapan belajarnya, karena memang namanya anak kelas 2 itu kan masih ada beberapa yang membacanya itu masih mengeja, misalnya BA, masih seperti itu. Bahkan ada 1-2 yang huruf masih belum hafal. Jadi di situ saya petakan antara anak yang sudah sangat lancar membaca, lalu yang kedua anak yang lancar membaca, lalu yang ketiga anak yang belum lancar membaca. Dan di situ setelah saya petakan pada pembelajarannya, untuk materinya, pemberian materi itu caranya saya bedakan. Untuk yang sudah sangat lancar membaca itu saya bertugas untuk membaca materi. Kemudian untuk anak yang lancar membaca, saya beri tugas untuk menyimak video. Kemudian kepada anak-anak yang belum lancar membaca itu saya beri gambar-gambar perilaku yang menggambarkan penerapan sila-sila Pancasila, lalu saya minta untuk menempelkannya. Jadi ada beberapa gambar, lalu sini ada kertas, ada gambar simbol-simbol Pancasila. Lah ini anak diminta untuk menempelkan, misalnya gambar bintang itu sila pertama. Nah, sini dicari gambar apa, perilaku mana yang sesuai dengan sila pertama, itu menempelkan. Jadi pembelajaran yang dilakukan Putri itu sudah berdiferensiasi ya Bu ya, dan melalui kesiapan peserta didik, belajar peserta didik begitu. Nah kalau tahapannya tadi sudah bagus ya Bu, sudah membuat media pembelajaran, kemudian menggunakan proyektor juga, laptop juga. Jadi anak-anak semakin tambah senang dalam pembelajaran. Kalau menurut Putri ini ya, kondisi sekarang Putri itu kalau skala itu dari misalnya 0 sampai dengan 10 itu menurut Putri kondisi sekarang itu mencapai angka berapa Bu? Keberhasilan dari pembelajarannya? Iya, kalau sekarang ini 7 mungkin. 7, jadi 7 ya Bu. Ya. Kalau Putri sendiri misalnya nanti ada perubahan, nanti ingin di angka berapa Bu? Ya inginnya sih 10 ya, tapi paling enggak tuh 9 lah. Jadi Putri dari 7 ingin ke angka 9 begitu ya Bu. Kalau Putri kendala yang ini dialami 9. Oh iya bagus Bu, yang ini 9. Kemudian kalau kendala yang dihadapi Putri di
kelas saat pembelajaran itu apa Bu? Untuk kendala yang saya hadapi di kelas itu, karena ya memang saya mengajar di kelas 2 itu kan fasenya itu masih yang namanya anak kelas 2 itu ibaratnya anak tidak punya capek, masih gerak sana sini. Ketika pembelajaran pun itu kadang anak itu saya menjelaskan, saya memberi materi, saya bicara apa itu anak ada yang mungkin sama temannya, gojek sama temannya, jalan ke sana ke sini begitu. Nah, di situ saya itu kepingin untuk masalah itu saya kepingin mendapatkan strategi atau media yang lebih menarik, lebih menarik perhatian siswa sehingga siswa itu benar-benar bisa memfokuskan pikirannya ke pembelajaran gitu. Jadi saya ingin memperbaiki medianya yang lebih menarik biar siswa itu fokus ke pembelajaran, tidak fokus ke teman atau jalan ke sana ke sini. Iya Bu. Jadi kendala yang Putri hadapi tadi yaitu anak-anak kurang fokus mengikuti pembelajaran, kemudian ada yang bermain dengan temannya, begitu ya Bu. Ada yang malah bicara sendiri, begitu ya Bu. Nah, kalau menurut Putri cara mengatasi hal tersebut itu bagaimana Bu caranya? Supaya mereka lebih fokus dengan pembelajaran Putri. Supaya lebih fokus ke pembelajaran saya. Itu saya ingin mendapatkan media yang menarik ya. Mungkin rencana saya mau mencari informasi lah, mencari referensi dari teman sejawat atau dari medsos ya, YouTube itu tentang praktik baik pembelajaran itu. Memang saya itu senang kalau melihat ataupun mendengar praktik baik sehingga dapat saya terapkan untuk diri saya, untuk kelas saya. Nah, ini saya sudah punya punya rencana itu membuat kayak dari styrofoam itu. Di situ saya buat pakai kertas ada 5 kantong dan di situ ada gambarnya simbol pertama, sila pertama, kedua, ketiga sampai kelima. Nah, di situ juga saya lengkapi dengan gambar-gambar penerapan sila Pancasila. Saya kasih dari pakai sunduk es krim itu, jadi gambarnya saya tempelkan pada sunduk. Nah, itu mungkin ketika belajar anak-anak sambil bermain, oh ini gambar apa ya? Oh, ini ada gambar anak sedang menyumbang bencana alam. Oh, ini masuk ke sila berapa? Dimasukkan ke kantong yang simbol sila kedua. Jadi saya berharap itu bisa digunakan waktu pembelajaran dan di waktu istirahat. Itu rencana saya seperti itu. Saya kira itu luar biasa sekali Bu. Putri mau mencari referensi di media sosial, kemudian mungkin di Instagram atau di TikTok begitu ya Bu. Dan seperti yang Putri katakan tadi bahwa sudah punya ide membuat media dari styrofoam, kemudian nanti bisa digunakan saat pembelajaran dan mungkin juga bisa bermain tapi sambil belajar begitu ya Bu ya. Saya dengarnya juga sepertinya itu luar biasa sekali. Nah, kira-kira nih Putri kalau sudah menemukan ide yang begitu bagus, kapan Putri mau melaksanakan hal tersebut Putri? Kira-kira kapan Putri? Untuk melaksanakan saya berencana minggu depan. Jadi minggu secepatnya lebih baik karena memang pas saat ini materinya itu tentang penerapan nilai-nilai sila Pancasila. Jadi secepatnya supaya anak kan bisa memahami. Ya, bagus sekali. Jadi secepatnya ya Bu mau melakukan perubahan tersebut ya Bu. Luar biasa sekali dari apa yang Putri sudah sampaikan tadi. Saya juga tentunya tidak sabar untuk mendengar cerita selanjutnya. Nanti akan ada perubahan yang baik sekali yang mungkin saya juga bisa tiru di pembelajaran saya. Nanti kita bisa berkembang
waktu untuk membicarakan perubahan yang sudah Putri lakukan yang luar biasa tadi. Apakah dari percakapan ini kita sudah menemukan solusi dari kegelisahan Putri tadi? Sudah ya, saya merasa sudah agak apa ya, mantap untuk melakukan perbaikan besok minggu depan. Alhamdulillah. Jadi dari percakapan tadi kita Putri sudah menemukan solusinya ya Bu dari kegelisahan tadi ya Bu ya. Terima kasih Putri. Di sini saya juga ingin meminta untuk umpan balik kepada Bu Hima sebagai pengajar praktik untuk umpan balik dari kegiatan supervisi akademik yang sudah saya lakukan. Monggo kepada Bu Hima dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mbak Rara. Ya, tadi saya sudah menyaksikan sendiri proses coachingnya sudah berjalan lancar. CGP sudah bisa memberikan pertanyaan yang sifatnya tidak tertutup, sifatnya terbuka, sehingga coach dalam hal ini Putri itu bisa menggali dari dirinya sendiri. Jadi coach bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi sendiri, kemudian atas bantuan coach menyelesaikan sendiri dengan kompetensi dan bakat yang dimiliki. Jadi betul-betul mengeluarkan kemampuannya sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, tetapi tetap meminta saran ataupun pandangan dari orang lain. Juga tadi saya mendengar bahwa Putri akan melaksanakannya itu di minggu depan. Betul bahwa perbaikan pembelajaran itu harus terukur, tidak boleh kapan-kapan nggak tahu, tidak boleh. Jadi harus ada target. Tadi juga sudah menyampaikan bahwa Putri ingin mencapai 9, walau dari 10 9, dari 7 mencapai 9 itu sudah suatu progres yang baik. Itu sudah bagus dalam progres dalam pelaksanaan coaching. Mbak Rara sudah bagus juga dalam melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggali, bermakna. Jangan berdua melakukan coaching ini dengan mindfulness, tidak sambil memikirkan hal yang lain, sudah mindfulness, betul-betul hadir sepenuhnya untuk pelaksanaan coaching. Bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih Bu Hima atas umpan baliknya. Terima kasih juga Putri. Alhamdulillah selesai sudah rangkaian supervisi akademik yang sudah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hima selaku pengajar praktik. Kemudian kepada Putri Indarti selaku teman sejawat yang saya observasi. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.